Anjay horor. Tebel. Takut banget loh. Banget. Oke, nih di episode ini gue mau nerusin cerita gue yang kemarin. Bukan nerusin sih. Ini episode yang berbeda, kisah yang berbeda, tapi di tempat yang sama, di asrama juga. Jadi si Jun ini adalah teman kamar gue yang mengalami bukan sedikit, ini banyak loh. Karena yang merasakan kehororan ini bukan cuma si Jun doang, bukan cuma si Harry doang, bukan gue doang, bukan di kamar gue doang, tapi di seluruh asrama jadi rame gara-gara si gue nggak bisa nyebut loh. Gara-gara boneka si Juni. Kita kan di asrama tuh selalu dikasih itu. Ada sponsor orang-orang luar. Bule, ada orang Jepang, suka datang, orang Australia itu sering datang ke asrama buat ngasih mainan ke kita. Oh, Kan di asrama itu nggak cuma orang mampu aja. Lah. Nah, tapi kan ada orang-orang yang nggak mampu gitu. Paham. Nah, di kamar aku tuh yang orang yang dianggap nggak mampu itu Mas Jun tuh. Oh. Mas Jun tuh dikasih mainan boneka. Bonekanya kecil, nggak segede HP kita nih. Segede HP sekarang lah Android. Tingginya segini nih, percis. Rambutnya panjang. Ya ketahuan handphonenya Android bukan iPhone. Canda besti. Iya, Terus kita mah Android. HP Mandarin holik banget. Terus ya gitu, rambutnya panjang gitu. Si Mas Jun cowok ya, tapi sukanya boneka loh. Oh gitu. Ya, Tapi nggak bonekanya apa-apa. juga masalahnya disisirin, dimandiin. Kayaknya ada kelainan temen aku tuh. Penyuka binatang kali, penyayang binatang gitu. Jadi Entahlah, suka tapi merawat sesuatu ya betul, kan, bisa dia suka jadi ngerawat kan. gitu. Dia juga punya mobil-mobilan. Itu sering dicuci mobil-mobilannya. Iya, emang tipenya Terlalu begitu. nah memang Mas Apik, Jun ini apik banget. Wah, apik tenan. Resik. Ininya apa? Kasurnya tuh bersih, rapi mulu. Lemarinya dia kan kita punya lemari masing-masing tuh kan. Kebetulan kan tapi kita kuncinya suka rusak tuh ya. Jadi kadang ngample aja pintunya itu ke bunga-bunga. Itu rapi dia itu rapi banget. Nah, saking resiknya sama nih boneka pemberiannya nih suatu hari Bonekanya bentuk yang orang. orang Kayak boneka-boneka yang kemarin sempat viral ya. itu Tapi isinya hidup. kecil. Takut. Hidup. Udahan yuk. Lah, Emang hidup. Tuhan, maksudnya emang ada. itu tuh bener-bener menghebohkan satu asrama. Ini kejadiannya sebelum mati lampu tadi. Oh. Sebelumnya udah pernah kejadian. Makanya kita setakut itu. Pak Man pun akhirnya kan mengizinkan kita nginep. Karena memang udah tahu basic story-nya si kamar itu kayak apa. Jadi kamar satu ini dulu tuh nggak pernah dipakai ternyata. Nggak tahu kenapa. Itu dikosongin selama kurang lebih 8 tahun. Baru keisi lagi di generasi si Yuda Yogi ini. Dia yang ninggalin sebelumnya. Ya aku kan baru kan kena situ. Nah, ini kejadiannya tuh malam yang pasti ya. Tapi belum orang-orang di asrama itu belum pada pules. Belum pada tidur lah. Nah, masih jam-jam 10 juga sih. Waktu itu di kamar satu paket komplit nih. Personilnya lengkap nih. Awak kamarnya lengkap. Waktu itu ada aku, Yuda, Yogi, Mas Jun, Mas Harry. Si Harry nih. Orang timur paling Mas. Yang pertama ngelihat si Harry di ventilasi. Jadi kan kita ngadep ke pintu nih. Pintunya kan ada ventilasinya tuh. Ventilasi yang kecil-kecil itu. Yang garis-garis papan doang. Ada yang ngintip-ngintip. Berak nih, gue takut. Terus? Ada yang ngintip-ngintip tuh Mas Harry yang lihat. Mas Harry lagi. Si Harry yang lihat. Dikucek-kucek nih matanya nih. Nih beneran apa bukan gitu. Ya pikirannya kan. Akhirnya pas diperhatiin kok kayak bonekanya si Jun. Gitu. Kayak bonekanya si Jun. Terus? Si Harry kan berani banget anaknya. Oh. Dia mah nggak kenal takut. Kita pernah diajak ke hutan malam-malam. Nyolong rambutan. Gila tuh orang. Nah itu tuh disamperin sama dia. Itu nyebut nama Tuhan gitu kayak dalam Yesus singkirkan kuasa kegelapan gitu. Nih cerita dia nih. Lah bangunlah kita, dia teriak-teriak begitu. Pada bangun nih. Wah, kenapa Her? Wah, hilang dia lari ke belakang kayak itu, dia lari tuh.
Apaan Her? Dia langsung keluar buka pintu tuh. Didengar sama Pak Man kan, berisik-berisik kan. Si pengasuhnya langsung keluar. Ngejar, woi masuk kamu ke kamar. Kenapa ngapain kamu keluar kamu? Teriakin tuh si pengasuh, kan dia dari jauh tuh teriak-teriaknya. Nggak didengerin sama si Harry, bodo amat. Si Harry kali ya. Lagi ngejar boneka terbang. Jalan dia. Menurut cerita si Harry tuh jalan. Lah gitu. kita kan nggak lihat ya. Oh, kamu cuma ngelihat si Harry-nya Si Harry-nya lagi lari-lari dah. Yang ngelihat sesuatunya itu si Harry langsung. Si Jun kita bangunin dong. Jun bangun Jun. Tahu si Harry ngejar apaan lu? Keluar. Takut kita kan. Nggak mau gitu, pada nggak mau kan. Iya, waktu itu terus gara-gara kita berisik-berisik, kamar lain pada bangun keluar lah. Maksudnya belum pada pulas orang kan. Wih, kenapa Chris? Kenapa dong? Terus si pengasuh nyamperin tuh. Kenapa ditanya ada apaan? Si Harry cerita. Ada boneka tadi. Ngintip-ngintip dari sana. Kayak bonekanya Jun. Akhirnya si Jun nyari bonekanya nggak ada. Gitu. Takut udahan yuk. Ada di lemarinya. Terus? Akhirnya karena situasinya kemelut kayak gitu ya, daripada panik-panik kemelut gitu. Bahasanya, kosakatanya. Terus? Kemelut, terus gol. Nggak ngerti. Bahasa bola itu. Krik. Terus? Ya akhirnya singkat cerita itu jadi rame, momen itu jadi apa? Pokoknya malam itu jadi rame lah pokoknya ya. Tapi itu yang bikin kita kaget, bonekanya Jun tuh nggak ada. Tadinya mau nggak percaya gitu loh, masih Harry kan. Salah lihat atau apa? Iya. Her yang bener dong nih. Pokoknya pada nggak percaya lah. Jangan bikin pada takut nih. Gitu. Si Jun suruh ngecek bonekanya nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Bonekanya tuh biasanya kalau nggak taruh di bawah bantal, kata dia, taruh di lemari. Gitu. Jadi lemari kita tuh kayak locker ya. Kotak-kotak gitu masing-masing. Ada namanya. Cari di kolong kasur kagak ada. Terus? Lewatlah sekitar 3 hari kemudian lah. 3 hari atau 2 hari gitu. Pokoknya nggak di hari yang sama lah. Bonekanya Jun itu ada di bak. Takut. Jadi tuh ada penampung air. Ada penampungan air buat kita ngambil air. Jadi baknya itu gede, tinggi gitu loh. Toren. Terus ya kayak toren tapi dari batu. Dari bata lah gitu. Bata. Maksudnya baknya itu bak tembok gitu lah, toren tembok. Apa sih nyebutnya gitulah. Nah itu bawahnya ada keran-keran gitu kan. Itu tuh bener kayak tiduran di pinggir bak atasnya itu loh. Oh ya? Yang nemuin biasanya anak-anak tuh suka naruh sampo di situ tuh. Sampo, sabun, apa aja ada di situ. Duit kadang ada. Masa depan yang cerah di situ ada. Ada. Jodoh kayaknya ya. Terus ada tuh yang ngeraba-ngeraba, jatuh. Itu bonekanya si Jun. Itu anak kita nggak kenal lah itu. Itu anak-anak kelas 4, anak-anak di bawah kita lah, SD di bawah kita itu. Ngomong-ngomong tuh asrama tuh nggak cuman seumuran ya, maksudnya dari berbagai umur sama kelas sekolah gitu. Itu tuh di situ tuh ketemu tuh jatuh. Siapa yang naruh di situ? Nggak ada, si Jun nggak ngaku soalnya. Seandainya si Jun mengakui kalau dia yang naruh, nggak bakal jadi cerita mistis. Iya. Karena si Harry bener-bener ngeliat malam itu. Lagian kan si Jun resik kan, kata kamu kan. Maksudnya ya ngapain naruh barang menurut pimpinan asrama waktu itu kan jadi rame ya. Dikumpulin di aula. Terus berusaha menenangkan gitu. Gitu. Iya pokoknya waktu itu kita berdampingan hidup dengan. Oh gitu. Iya dikasih tahu. Tapi kalau bisa ya jangan saling mengganggu. Dalam nama Yesus berdoa buat yang keyakinannya ini doa gitu. Akhirnya ya udah gitu. Jadi ya udah. Kalau menurut si pimpinan ini katanya karena terlalu resiknya si Jun tuh. Jadi katanya tuh ini ngomongnya nggak di aula ya, tapi ketika kita udah bubar, ya kan duduk-duduk biasanya ya santai-santai sambil ngobrol-ngobrol. Itu ditanyain, Bu, itu beneran nggak yang Jun itu? Iya, karena Junnya tuh terlalu resik. Katanya jadi suka gitu yang gitu-gitu tuh, gitu. Disayang, jadi kayak gimana gitu. Ada yang iseng mungkin masuk. Tapi emang iya bener-bener. Katanya begitu.
Iya benar-benar. Kalau resik, semenjak itu tuh kalau kita ada punya mainan, terutama boneka bentuknya tuh, Jadi jangan resik-resik. jangan terlalu ini gitu. Pokoknya semenjak itu anak-anak yang cewek-cewek juga begitu tuh jadi pada takut. Oh. Kan campur nih asramanya campur loh cewek cowok ya. Uh-huh. Wah pokoknya banyak cerita lain sebenarnya itu. Takut banget. Ada ini apa? Bebek nggak ada kepala tuh ada yang lihat tuh. Bebek di Bali tuh namanya dolong. Ih takut Dolong semacam bebek lah ya. Bebek tapi Sowang. bukan soang. Ada dolong namanya. Apa ya? Dolong mas? Ya itulah pokoknya bebek lah ya. Itik. Bukan bebek lah. Warnanya nggak putih gitu, agak coklat-coklat dikit. Sowang. Emang iya soang? Iya. Soang kali ya. Soang tapi lehernya panjang. Iya, Dia lebih gede. Iya lebih gede lehernya. Lebih gede dari bebek. Lehernya panjang, lebih hitam. Nanti dia kalau matok sakit katanya. Iya betul, itu nggak ada kepalanya. Ih takut banget. Ih. Aduh. Masukin apa jangan? Masukin aja. Oh gitu. Guys tadi gue kentut karena gue deg-degan. Ya, tadi. Pakai aja. Soalnya takut banget. Deg-degan, grogi. Tapi tuh asrama emang dikenal sama warga sekitar juga memang ini ya tanda kutip angker. Oh. Karena memang di sana tuh dulunya bekas kuburan. Tapi aku lupa ya kuburan apa ya. Pokoknya tapi kuburan karena nih yang nemuin ada yang nemuin batu nisan itu nggak sengaja karena pegangan takut. Malam-malam nyolong rambutan. Kamu kan tadi katanya nyolong rambutan sama teman. Itu mah beda lagi. Pokoknya di situ yang nyolong rambutan nggak cuma aku doang. Oh iya. Itu kayak kegiatan umum lah. Semua orang melakukan hal yang sama. Ekstrakurikuler. Nyolong rambutan nambah bakat. Malam lagi. Di kebun orang. Yang namanya juga hutan ya. Udah apa yang ada buah-buahan sih biasanya yang paling banyak kita colong sih. Sama buah coklat. Apalagi itu yang. Ya udah setannya apa? Terus. Jadi suatu hari tuh ada yang itu tuh apa? Bukan setan, nemuin batu nisan karena gara nyolong rambutan, turun nginjek sesuatu tuh gitu. Kayak batu keluar gitu loh. Iya benar, batu, bukan batu. Nonjol dari tanah. Ada yang nonjol tapi bukan bakat. Ternyata itu. Nah, dulu batu dibuka nisan. Tuh. Wah, ada itu nama. Oh. Ngeri banget. Gila Ya semenjak itu jadi pada tahu tuh. Buat yang belum tahu ya, termasuk aku waktu itu belum tahu. Tapi ternyata ya wajar gitu maksudnya ya udahlah gitu ya. Emang horor kan tempatnya soalnya ternyata gitu. Memang iya gitu dan orang-orang situ ya nggak perlu cerita lah. Gitu. Mereka mungkin nggak pengen cerita kali. Ya kita tahu sendiri. Kemarin tuh kamu ada bilang mau cerita yang kakinya satu ya, yang loncat. Itu yang itu tuh. Enggak deh, udah stop, bener-bener stop, takut soalnya kamu gitu. Udah gue pengen berak. Itu yang waktu aku sama almarhum kakek aku. Takut. Bentar nih tanggung nih aku ceritain deh. Enggak, next aja. Enggak kuat. Hati aku enggak kuat. Aku sampai digendong ke dalam soalnya. Ya udah nanti aja. Aku ngejar kunang-kunang tuh gara-gara kunang-kunang. Padahal tuh aku pikir kamu cerita itu, kamu malah cerita yang asrama. Pingin pipis banget aku deket yuk. Tapi yang di asrama tuh nostalgia sih itu. Nanti kamu share dong ke teman kamu yang satu kamar, masih hubungan nggak? Iya, masih lah si Yuda Yogi sampai sekarang. Oh iya, nanti share. Kan mereka jadi saudara aku jadinya karena ada keluarga aku yang nikah sama keluarga dia. Oh gitu. Saudara adiknya nyokapnya dia. Jadi keluarga sekarang dia. Halo Yuda sama Yogi. Halo Yuda Yogi. Teman dari kecil, teman sekolah dulu. Teman kecilnya Chris. Bener nggak nih ceritanya Chris? Kalian inget nggak? Ih kayak radio zaman baheula ya. Motifnya. Si Yuda sama Yogi juga tuh pengalaman mistisnya banyak juga tuh. Oh ya? Sayang jauh sih dia di Bali. Ntar kapan-kapan deh kalau kita lagi ke Bali. Nanti suruh itu ya, mereka suruh pengalaman ada apa di asrama. Iya, banyak kalau kamu mau dengar cerita-cerita begitu mah datang ke asrama deh. Jangan takut. Nggak tahu kalau sekarang kayak apa ya. Cuman dulu tuh bener-bener hening, lampu kuning yang redup-redup itu. Aku pernah ke daerah situ, ke daerah Belimbing Sari kan pernah ke sana. Ya. Tapi itu emang itu tuh depannya kayak perumahan kan, kayak perumahan-perumahan di Bandung. Modelnya rumah tapi jauh-jauh jaraknya. Oh iya. Kayak rumah di daerah lah, bukan di Bandung lah. Kayak rumah di daerah. Karena di daerah. Jarak tetangganya tuh 1 kilo, 2 kilo. Yang rumahnya jauh. 1 lantai, tapi tanaman halamannya luas. Kalau kamu lihat pakai drone, itu nggak kelihatan ada rumah. Pohon-pohon semua.
emang sepi, terus banget jarang banyak orang lewat. Mobil aja tuh jarang lewat situ, memang masuk ke situ tuh jarang. Dan asrama aku tuh kan yang dekat hutannya. Iya, makanya. Yang mau naik ke hutan. Takut ya. Lah kegiatan kita kan nyari kayu bakar di hutan kan. Kegiatan gitu. Bener-bener ya tuh waktu di asrama tuh. Ya udah, nanti cerita yang itu nanti kalau siang-siang aja tagnya ya. Ya, sama itu juga di asrama lagi nih. Ini masih di asrama nih, besok-besok ceritain ya. Itu pohon yang tebang keluar darah. Ih, takut. Udah nggak kuat hati aku. Terus yang tebang meninggal. Nggak kuat hati aku. Wah, nanti deh. Tapi ini udah cerita. Gitu. Nanti deh kapan-kapan. Detailnya aja ya. Ya udah ya. Gitu aja guys. Ya itu salah satu contoh lah ya. Ternyata boneka horor tuh bukan cuma Annabelle doang ya. Ada boneka si Jun dari asrama Belimbing Sari. Gile. Itu sih sebenarnya cerita-cerita kayak gitu tuh banyak terjadi di mana-mana sih. Sebenarnya pasti yang bikin film itu juga terinspirasi dari boneka si Jun. Jangan-jangan sutradaranya si Jun lagi. Soalnya tapi merinding lu ngomong begitu, ya merinding, takut, maaf ya. Tapi mohon maaf nih. Boneka Chucky itu mirip si Jun sih. Ih, dia mah nggak bisa nggak komedi deh. Enggak. Ngeri sih, ya. Tapi rambutnya sama. Ih, jadi ngebayangin udah horor, kejadiannya horor, terus yang punya juga horor, bonekanya horor gitu kan. Too much information nih buat kalian, FYI aja. Kemarin abis tag yang kemarin itu dia, si Chris nih ngunci pagar minta gua temenin. Udah gitu aja closing. Jangan lupa subscribe, bye. Bye, ciao.